Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil waliyyil hamid, Dzil arsyil majidil fa'alil lima yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala syakirina bil mazid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawin nahjir rasyid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan paling sempurna di jagat alam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami khususnya serta kepada segenap kaum muslimin pada umumnya untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya baik zahir maupun batin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam melarang setiap manusia untuk merasa memiliki kelebihan. Salah satu hikmahnya karena menjadi pintu masuk syaitan dalam dirinya untuk berbuat lebih jauh. Sekalipun kelebihan tersebut nyata ada padanya, maka mengaku-ngakui kelebihan yang tidak ada pada orang tersebut tentu memiliki larangan yang berlipat dan berpotensi merusak mental seseorang. Dalam bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala bisi thawbaizur, atau seperti memakai dua pakaian kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa." Artinya, penduduk surga adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan kecil, kecuali sesekali ia tergelincir. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, Ia lebih mengetahuimu sejak Ia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap diri kamu suci, Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Dalam ayat yang lain tentang mengaktualisasikan kelebihan pada diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Artinya, rendahkanlah sayap kelebihanmu serta egomu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Maka dari ayat tersebut dapat dipahami, memiliki kelebihan saja diperintahkan untuk mawas diri agar tidak menjadi kesombongan yang akut, dan kelebihan tersebut harus diaktualisasikan secara bijak saat berinteraksi dengan saudara kaum muslimin yang rata-rata orang biasa yang tidak memiliki banyak kelebihan. Maka terlebih lagi saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu banyak saudara sebangsa kita yang mendambakan kelebihan yang dimiliki orang lain, sehingga ia ingin meniru prosesi penghargaan yang sejak awal tidak dimilikinya, seperti orang-orang yang memakai perhiasan dan aksesoris tiruan yang dibuat nyaris mirip dengan aslinya, tiruan permata, tiruan tas bermerek, tiruan kemasan HP-HP terkini yang banyak diisi dengan mesin-mesin yang lain. Bahkan berita terakhir, ada pula orang-orang yang meniru prosesi guru besar dan prosesi kelulusan yang dilakukan khas para sarjana dengan alasan tidak semua orang dapat merasakan suasana sakral seperti itu. Di kalangan masyarakat beragama pun ada pula tokoh-tokoh dan masyarakat biasa yang mendambakan prosesi pengantaran jenazah dan haul yang ramai seperti ulama-ulama besar atau keluarga yang membeli karangan bunga sendiri untuk keluarganya seolah mendapat banyak ungkapan bela sungkawa. Semua ini menunjukkan sakit mental yang mulai akut, yang mulai nampak pada diri seorang muslim. Kemudian ingatlah bahwa Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, ia meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna imra'atan qalat ya Rasulullah aqulu inna zawji," dan seterusnya. Pernah ada seorang wanita mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya pernah mengatakan kepada orang lain yang mana ia adalah madu saya, bahwasanya suami saya memberikan sesuatu hadiah kepada saya, padahal saya tidak pernah diberikannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mutasyabbihun bima lam yu'taka labisi thawbaizur." Orang-orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, seperti orang yang menggunakan dua pakaian kedustaan. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidah Asma yang mengatakan bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki dhurrah atau madu
maka bolehkah saya berbangga di hadapan dia bahwa suami saya memberikan sesuatu kepada saya padahal tidak pernah diberikan? Maka Nabi katakan, al-mutasyabbih bima lam yu'ta kana bihi thawbazur. Orang yang membanggakan sesuatu yang tidak pernah ia gapai, tidak pernah ia dapatkan, maka ia menggunakan dua pakaian kebohongan. Dua hadis tersebut menunjukkan betapa agama kita sangat tidak mentoleransi tindakan membangga-banggakan diri, terlebih membangga-banggakan hal yang tidak pernah dimilikinya. Kata Imam Ibnu Hajar sang ahli hadis, penafsiran para ulama terhadap kalimat pakaian kebohongan tersebut ada banyak. Sebagian menjelaskan ini merujuk pada perilaku pendusta yang bersumpah palsu di pengadilan, yaitu menggunakan pakaian agung tertentu secara berlapis, sehingga hakim dan juri akan terperdaya menerima kesaksian padahal ia pendusta. Sebagian yang lain menjelaskan ini adalah deskripsi Nabi tentang seorang yang dinilai sebagai pendusta di atas kedustaan, atau kedustaan di atas kedustaan, atau kedustaan yang berlipat. Maka para ulama menegaskan, termasuk Syekh Muhammad Amin Kurdi di kitab beliau Tanwirul Qulub, bahwasanya tasyabbuh kepada para ulama pun tetap ada batasnya. Sebagian orang awam dilarang untuk mengenakan pakaian para ulama jika masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa ia bukanlah ulama sesungguhnya. Nah, maka dalam perkara lain dengan mental yang sakit ini, pada zaman Nabi SAW ada pula kecenderungan masyarakat jahiliyah, yaitu menasabkan diri pada sosok-sosok yang bukan ayahnya. Maka Nabi SAW tegaskan mengecam sakit mental tersebut. Man idda'a ila ghairi abihi aw indama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapapun yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya atau kepada selain tuannya, maka ia akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan manusia seluruhnya hingga akhir zaman kelak. Maka segenap kaum muslimin, pahamilah bahwa segenap insan beriman itu mulia dan dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemuliaan tersebut harus dipandang sebagai pakaian yang dipinjamkan oleh Allah taala semata sebagai anugerahnya, sehingga tidak pantas untuk disombongkan dan berambisi memakai pakaian tersebut. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang senantiasa menghiasi diri dengan amal yang sunnah dan banyak beramal baik hingga akhir hayat kelak, konsisten dan istiqomah dalam rezeki yang halal serta menyempurnakan diri hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-ghurar. Ibadallah, ittaqullah la'an sallallahu min sama'il lagwi wa khudil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم اللهم على أصحاب رسولك أجمعين خصوصا الرسول عليك المؤمن سيدنا أبو بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب ومن عشر الكرام المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى أجمعين إلى يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والأعداء المشركين اللهم انشر جيوش المسلمين في كل مكان اللهم انشر جيوش المسلمين في فلسطين واليمن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن صغير كل المسلمين عامين كان كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون كيف تصنعون